Pemirsa, Maluku dikenal dengan kekayaan lautnya, namun sayang belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Adalah Pangdam Patimura Mayor Jenderal Doni Monardo yang memiliki mimpi membuat Maluku lebih sejahtera dengan memaksimalkan semua hasil laut. Apalagi pemerintah mencanangkan provinsi ini sebagai lumbung ikan nasional, juga sebagai bagian penguatan poros maritim. Orang yang satu ini memang termasuk salah satu petinggi TNI di Indonesia. Tetapi, ide dan sepak terjangnya ternyata sangat inspiratif dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Mayor Jenderal Doni Monardo, pria asal Sumatera Barat, kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963, mencetuskan ide tentang emas biru dan hijau ketika dirinya belum genap sebulan menjabat menjadi Pangdam Patimura di Maluku. Potensi alam bumi Maluku yang kaya dan luar biasa telah menggugah hatinya untuk memaksimalkannya demi kemakmuran masyarakat Maluku. Karena selain membuat masyarakat sejahtera, rakyat yang makmur akan lebih menguatkan daya pertahanan negara. Pendekatan terhadap pejabat setempat dan masyarakat segera dilakukan untuk mewujudkan idenya itu. Yang menginspirasi saya adalah Teluk Jakarta yang relatif airnya begitu keruh, ya, bisa menghidupi ribuan orang. Karena apa? Kalau kita mau mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, kita pasti akan melintasi Teluk Jakarta. Kita lihat dengan mata telanjang, itu ada ribuan keramba, jaring apung, ya, bagan. Tetapi di sini, ketika kita akan mendarat di Bandara Patimura, Kota Ambon, kita nggak melihat itu. Seperti yang kita saksikan di Teluk Jakarta. Inilah yang menginspirasi saya, kenapa di Jakarta bisa, di sini tidak bisa, atau belum. Saya istilahkan dengan emas biru. Kenapa emas biru? Kalau kita bisa kelola ini dengan baik, maka nilai keuntungan yang bisa diperoleh sama seperti kita mendapatkan emas. Laut Maluku memang terkenal kaya akan hasil lautnya. Dan karena itulah, pemerintahan Presiden Jokowi mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Padahal, masyarakat Maluku baru memanfaatkannya dengan hasil tangkapan lautnya saja. Itu pun hanya 26% dari 1,6 juta ton ikan per tahunnya. Pangdam Patimura ini pun mempunyai mimpi yang mungkin selama ini belum terpikirkan oleh masyarakat setempat, yaitu mimpi untuk Maluku yang lebih makmur dan sejahtera dengan cara memaksimalkan sumber daya alamnya. Setelah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, segera Doni Monardo menggerakkan segenap personil militer di wilayah Maluku untuk turut serta dalam mimpinya. Pembuatan keramba apung ikan kerapu untuk diberikan pada masyarakat pun dilakukan, karena menurutnya jika hasil tangkapan lautnya kurang, maka ikan harus ditanam, atau dengan kata lain, dibudidayakan. Dan selama ini, sebetulnya Balai Budidaya Air Laut Ambon sudah berhasil menghasilkan 600 juta telur kerapu per tahunnya. Dan hanya 10 juta telur yang mampu dipelihara karena keterbatasan tempat dan fasilitas. Dan dari 10 juta telur itu, hanya 120.000 saja yang bisa menjadi anakan kerapu dengan ukuran 7 cm. Sisanya yang tidak dipelihara dikembalikan lagi ke laut. Apabila 600 juta telur itu bisa dimanfaatkan seluruhnya, maka ini akan menghasilkan uang miliaran per tahunnya. Mengingat ikan kerapu bebek per kilonya bisa mencapai harga Rp250.000 sampai Rp300.000. Karena itu, menggerakkan segenap masyarakat untuk tidak lagi mengandalkan hasil tangkapan laut sangat penting menurutnya. Pemberian keramba apung kepada masyarakat merupakan langkah awal dari niat baiknya ini.
Dan kalau dilihat dari data Badan Statistik, konsumsi protein masyarakat dari daging ikan menempati urutan nomor 1 dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Niat baik pasti juga akan menghasilkan kebaikan. Apalagi niat itu bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas.